Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Retnosari dengan NIM 141170006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitiannya yaitu Perbandingan Metode K-means dan PSO K-means dalam pengelompokan penyakit stroke. Pada pengerjaan tugas akhir ini, pembimbing utama saya yaitu Bapak Meida Cahyo Untoro. Latar belakang penelitian ini yaitu stroke menjadi penyebab kematian ketiga yang sering terjadi setelah penyakit jantung dan kanker. Stroke memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda, dari tingkat resiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk itu, perlunya dilakukan pengelompokan terhadap data stroke. Pengelompokan ini dilakukan dengan K-means dan PSO K-means. K-means itu sendiri merupakan algoritma yang cukup baik saat diterapkan dalam sistem temu kembali dan dapat menghasilkan klaster yang cukup baik dalam proses pengklasteran. PSO itu sendiri cukup efisien dalam memecahkan masalah optimasi dan dapat dikombinasikan dengan partisi pengelompokan untuk mengatasi keterbatasan partisi clustering, dan kombinasi ini juga dapat menghasilkan klaster yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana persebaran data stroke berdasarkan klasternya. Yang kedua, bagaimana hasil clustering K-means dan PSO K-means untuk proses pengelompokan data stroke. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, mengetahui hasil persebaran data stroke pada setiap klaster. Yang kedua, mengetahui hasil clustering K-means dan PSO K-means dalam pengelompokan data stroke. Selanjutnya yaitu masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu mengelompokkan data stroke ke dalam 3 kategori, yaitu stroke dengan tingkat resiko tinggi, dengan tingkat resiko sedang, dan dengan tingkat resiko rendah. Yang kedua yaitu sebagai acuan untuk pencegahan dan pengendalian stroke. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam menentukan metode yang akan digunakan untuk proses pengelompokan data. Untuk batasan masalahnya yaitu yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data stroke yang diperoleh dari Kaggle. Yang kedua, data yang digunakan adalah data numerik. Yang ketiga yaitu jumlah klaster yang digunakan berdasarkan faktor risiko penyakit stroke yaitu K sama dengan 3. Selanjutnya yaitu masuk ke penelitian terkait. Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang saya lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian Suhardi Rustam, Heru Agus Santoso, dan Catur Supriyanto yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Optimasi K-means Clustering untuk Identifikasi Daerah Endemik Penyakit Menular dengan Algoritma Particle Swarm Optimization di Kota Semarang. Hasil penelitiannya yaitu PSO K-means memiliki hasil yang lebih baik daripada K-means dalam melakukan pengujian model daerah sebaran endemik. PSO K-means juga mampu memberikan pemecahan untuk permasalahan identifikasi daerah endemik penyakit menular yang lebih akurat dan bermutu. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ade Bastian, Harun Sujadi, dan Gigin Febrianto pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Algoritma K-means Clustering Analisis pada Penyakit Menular Manusia, Studi Kasus Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian yang didapat yaitu metode K-means clustering dapat digunakan untuk pengendalian persediaan obat pada Puskesmas Pandanaran dengan melihat daftar puskesmas yang memiliki pasien penderita penyakit menular terbanyak. Selanjutnya yaitu diagram alir penelitian.
Yang pertama yaitu kita akan mencari data yang akan digunakan di dalam penelitian. Setelah data didapatkan, maka data tersebut akan dilakukan praproses data. Setelah dilakukan praproses data, maka akan dilakukan pemilihan fitur. Setelah pemilihan fitur itu, maka akan masuk ke proses clustering, di mana pada proses clustering ini akan dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan K-means clustering dan yang kedua yaitu menggunakan PSO K-means clustering. Dari kedua metode tersebut akan dihasilkan hasil clustering. Dari hasil clustering tersebut akan dilakukan evaluasi, yang mana evaluasi ini akan dilakukan untuk selanjutnya yaitu diagram alir penelitian. Yang pertama yaitu kita akan mencari data yang akan kita olah. Setelah data didapatkan, data tersebut kita lakukan. Selanjutnya yaitu diagram alir penelitian. Yang pertama, kita akan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, data tersebut akan dilakukan praproses data. Setelah praproses data sudah dilakukan, selanjutnya yaitu akan dilakukan pemilihan fitur. Setelah proses pemilihan fitur, maka akan masuk ke proses clustering, di mana pada proses clustering ini dilakukan dengan menggunakan dua metode clustering, yaitu K-means clustering dan PSO K-means clustering. Dari kedua metode tersebut akan memberikan hasil clustering. Dari hasil clustering tersebut akan dilakukan evaluasi. Di tahap evaluasi ini akan diketahui manakah hasil cluster yang terbaik, apakah itu K-means ataukah PSO K-means clustering. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam algoritma K-means clustering. Pada algoritma K-means clustering ini yang pertama yaitu kita akan menginputkan dataset yang akan digunakan. Setelah dataset berhasil di-input, maka kita akan menentukan jumlah klaster yang akan digunakan. Setelah itu kita akan menentukan titik pusat klaster. Lalu kita menghitung jarak objek terdekat ke pusat klaster dan mengelompokkan objek tersebut berdasarkan jarak minimumnya. Setelah itu kita akan mengecek apakah anggota klaster mengalami perpindahan klaster. Jika iya, maka kita akan kembali ke proses menentukan titik pusat klaster. Apabila tidak, maka proses selesai. Selanjutnya yaitu kita masuk ke algoritma PSO K-means. Pada algoritma ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginputkan dataset yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu kita akan menginisialisasi partikel, jumlah klaster atau K, bobot inersia atau W, dan koefisien akselerasi atau C1 dan C2. Selanjutnya kita akan masuk ke iterasi pertama. Lalu kita akan masuk ke perhitungan K-means menggunakan titik sentroid yang telah di-generate. Setelah itu kita akan update sentroid dan partikelnya. Lalu kita update partikel base dan global base-nya. Setelah itu kita akan cek apakah iterasi sudah sama dengan maks iterasi. Jika tidak,
maka kita akan kembali ke perhitungan K-means. Jika iya, maka proses selesai. Selanjutnya yaitu evaluasi. Pada penelitian ini, evaluasi hasil klaster dilakukan dengan menggunakan silhouette score. Silhouette score ini memiliki rentang skor dari 0 sampai dengan 1. Saat skor mendekati 1, maka skornya semakin baik. Dari hasil evaluasi ini, kita akan mengetahui manakah hasil klaster yang terbaik. Apakah itu K-means ataukah itu PSO K-means. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.